Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kita aturkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kabarnya Bapak Ibu guru hebat semuanya? Insyaallah mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, insyaallah hari ini kita akan melanjutkan sharing kita, berbagi pengalaman kita, pengetahuan kita tentang pelatihan pemanfaatan Google Form dalam pembelajaran. Ya, Bapak Ibu, hari ini kita akan lanjutkan materi kita dalam materi Google Form ini, yaitu tentang membuat batasan waktu atau limit waktu dari soal yang sudah kita buat kemarin. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, gimana? Ada kesulitan tidak dalam membuat soal? Ya, insyaallah tidak ya. Insyaallah ini mudah. Yang penting kita sering berlatih saja. Insyaallah dengan banyak berlatih dan mau mencoba apa saja yang menu-menu yang ada di Google Form, insyaallah mudah, kita akan terbiasa melakukannya. Nah, hari ini kita akan melanjutkan pelatihan kita, dimulai dengan kita akan membuat soal dari awal lagi dulu ya di tutorialnya. Nah, jadi Bapak Ibu, yang pertama kita masuk ke Google Drive ya. Nah, tapi untuk hari ini mohon maaf lupa saya, karena memang membuat batasan waktu, maka sepertinya kita harus menggunakan laptop gitu ya. Jadi bagi Bapak Ibu mungkin yang tidak bisa menggunakan laptop hari ini, saksikan aja dulu video tutorial ini. Nanti kalau sudah siap baru bisa latihan dengan laptop, insyaallah. Makanya saat ini saya buatkan videonya untuk Bapak Ibu memudahkan dalam nanti jika tertinggal dalam pelatihan ini bisa mengikutinya dengan menonton channel YouTube saya gitu ya. Ya, Bapak Ibu, hari ini kita mulai dari membuka Google Drive. Sama langkahnya seperti kemarin, new, kemudian kita akan membuat Google Form. Jadi di new, more, terbaru. Oke, maaf ini agak lama. Google Form. Ya, kita gunakan blank form saja ya, form kosong. Ya, tapi sebenarnya Bapak Ibu kalau mau menggunakan yang form sudah ada desainnya sudah nggak apa-apa. Kemarin beberapa guru sudah menggunakan form yang sudah ada isinya. Ya, hari ini kita akan kita mulai lagi membuat soal. Ya, dari awal lagi saya contohkan tutorial dari awalnya. Jadi yang pertama Bapak Ibu, yang pertama di setting terlebih dahulu. Di setting ininya kita collect email address ya, Bapak orang tua, biar bisa melihat jawabannya sudah dikirim atau belum. Tuh, karena kemarin banyak yang belum tahu sudah kekirim atau belum. Yang kedua, setelah diumumkan kita sudah setting, kita ke quiz. Kemudian make this a quiz. Jadikan ini quiz. Ya. Nah, untuk itu mungkin kita akan gunakan ya, siswa bisa melihat hasilnya langsung, misalnya itu bisa boleh. Ya. Kita save. Nah, kita mulai hari ini. Sekaligus saya juga mencontohkan cara mengcopy paste agar lebih cepat ya, agar lebih cepat menyalinkan soal dari Word dari yang sudah kita buat. Nah, hari ini kita buat soalnya, misalnya saya ambil dari soal PAS PKN ya, semester 1. Jadi pas penilaian akhir semester 1 SDIT Bina Insani. Form deskripsinya adalah mata pelajaran PPKN kelas 6 ini ya. Nah, ini
seksi 1. Nah, kita tambahkan saja gambar ya. Kita tambahkan gambar. Add image ya, kita gambarkan tambahkan gambar logo SDIT Bina Insani ya. Bapak Ibu bisa lihat browse, ataupun kalau sudah ada gambarnya di picture, kita tinggal tarik aja. Dari saya sudah simpan filenya di Firefox Picture, dari SDIT. Nah, ini saya drag, saya tarik, pindahkan ke sini, di upload ya, tunggu beberapa waktu. Ya, proses gambarnya sudah dimasukkan. Nah, ini kan gambarnya terlalu besar ya Bapak Ibu. Kita bisa edit gambarnya sesuai kebutuhan. Kita klik gambarnya, kita kecilkan ukuran gambarnya. Ya, setelah itu kita mau atur gambarnya mau di mana, di pinggir, kiri, tengah, atau sebelah kanan. Oke, ini gambar sudah. Ini halaman 1 kita jadikan untuk identitas ya. Berarti untuk pertanyaan pertama kita inikan nama lengkap ya. Nah, Bapak Ibu, kemarin saya lihat di beberapa soal yang Bapak Ibu buat, ada yang sudah menuliskan namanya gitu. Bisa juga boleh, misalkan kita pilih drop down. Misalkan nama lengkapnya kita mau langsung dari kelas saya, misalkan per kelas, biar gampang anak-anak tinggal menceklis saja. Kita bold ya, nama-nama anaknya kita copy, masukkan ke option. Nah, ini sudah 30 anak, jadi anak-anak tinggal checklist. Jadi nanti otomatis ke datanya pun sudah sesuai nama anaknya. Kita tandain biar ini wajib diisi. Jadi kalau belum diisi nanti nggak bisa lanjut ke halaman berikut. Itu kalau mau pakai nama gitu ya. Kalau mau pakai nama, kita lanjut. Berarti ini untuk identitas, karena ini namanya sudah sudah nama kelas saya. Kalau mau ditambahin kelas juga bisa gitu ya. Kelas gitu ya. Kelas sebenarnya udah otomatis kelas 6A gitu ya. Gitu. Saya hapus dulu. Kita kalau mau tambahkan pertanyaan manual juga bisa di sini. Add question. Tambahkan kelas. Gitu ya. Ininya drop down. Bisa kelas 6A, 6B, 6C, 6D. Nih, kalau mau namakan nama kelas ya. Jadi Bapak Ibu, selama kita udah ini datanya sudah otomatis tersimpan di drive kita. Jadi kalau kemarin ada pertanyaan ini gimana cara nge-save-nya, insya Allah sudah otomatis tersimpan. Nah, kita berlanjut ke seksi 2, halaman sesi keduanya. Tambahkan saja add section. Nah, di add section kita kasih judul seksi kedua ini soal pilihan ganda. Soal pilihan ganda. Oke, kalau sudah, kita masukkan tambah pertanyaan. Add question ya. Kita tambahkan pertanyaan. Membuat pertanyaannya dari mana? Saya copy paste aja dari soal yang sudah ada, yang sudah saya siapkan. Soal PAS PKN semester 1 kemarin ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu yang sudah bikin soal, misalkan tinggal copy aja ini. Nah, ini oh ya, untuk baiknya di sini kita tidak perlu dinomorkan lagi ya, karena sudah berurutan. Kemudian kita copy juga. Nah, ini kan bentuk ininya 2 kolom. Baiknya dirubah dulu, jangan 2 kolom, tapi dalam 1 kolom nih, biar enak gitu ya. Baru kita copy.
sebutkan di pilihannya. Nah ini Bapak Ibu sebenarnya untuk multiple choice atau drop down juga sama aja sih ya, gitu. Bisa multiple choice, bisa centang, gitu ya bentuknya, atau drop down. Gitu. Tapi untuk ini kita menggantikan multiple choice saja ya, multiple choice. Nah masukkan jawabannya Bapak Ibu di sini di tanda sebelah kiri bawah setelah pertanyaan answer key ya, kunci jawaban. Nah kita tentukan dulu poinnya. Kalau PG poinnya kita kasih poin 1. Kita masukkan jawabannya. Nah pilih correct answer. Apa tuh tadi pertanyaannya ya? Apa pertanyaannya? Di bawah ini contoh sikap yang sesuai dengan nilai Pancasila di lingkungan masyarakat. Nah di lingkungan masyarakat kita masukkan correct answernya. Karena kata kuncinya adalah lingkungan masyarakat, maka jawabannya D. Nah ini harus sesuai jawabannya dengan kuncinya, rukun dengan tetangga. Save, kita save. Tapi jangan lupa juga di ini ditandakan ini. Nah ini berarti tanda jawabannya sudah. Kalau sudah, done, selesai untuk soal nomor pertama. Tambah lagi soal kedua. Add question lagi. Mau add question lagi atau duplikat juga sama boleh. Tapi karena saya buat copy paste, gampangnya add question aja nih. Add question soal kedua. Nilai-nilai yang terkandung dalam sila ketuhanan yang Maha Esa kecuali. Kita masukkan. Ini duanya masih ada. Kecuali. Nah, nih Bapak Ibu, kalau tadi di Word, kecualinya di bold. Nah, ternyata di Google Form ini salah satu kelemahannya tidak bisa ada tulisan bold, garis bawah ataupun miring gitu. Jadi memang butuh ketelitian nanti bagi anak-anak ketika menjawab. Jadi nggak ada keterangan boldnya, keterangan itunya. Nah kita masukkan lagi jawaban dari yang keduanya. Ya, kita copy paste lagi ya. Sudah, lanjut lagi Kak. Buat jawaban lagi answer key-nya. Nilai yang terkandung dalam sila ketuhanan yang Maha Esa. Berarti yang A ya Bapak Ibu, kita masukkan A, takwa terhadap Tuhan yang Maha Esa. Poinnya jangan lupa kasih poin 1. Takwa terhadap Tuhan yang Maha Esa. Baiknya kita copy aja, bisa nggak? Nah ini A, takwa terhadap Tuhan yang Maha Esa. Ini saya hurufnya masih ada yang belum di kapital ya, Tuhannya. Ini loh tadi ya. Dan selesai. Ini soal kedua Bapak Ibu untuk pilihan ganda. Nah kalau Bapak Ibu misalkan nanti ada soal isian, maka masukkan sesi lagi. Sesinya baiknya dipisah antara pilihan ganda, uraian, isian ya. Kita masukkan sesi ketiga itu adalah isian ya. Masukkan lagi add question. Kita copy soalnya, soal isian dari soal yang saya sudah buat. Ini mendahulukan kepentingan umum ya, kita copy lagi. Nah kalau ini jawabannya pasti isian dengan jawaban singkat, maka short answer ya. Answer key-nya, kunci jawabannya, poinnya berapa? 2 misalkan isian ya. Apa jawabannya? Mendahulukan kepentingan umum dan tujuan bersama di atas kepentingan pribadi merupakan nilai yang terkandung pada Pancasila sila ke apa nih, berapa nih Bapak Ibu ya, kepentingan umum dan tujuan bersama ya. Jawabannya adalah sila ke 3 ya, tentang persatuan Indonesia. Kita save ya. Lanjut lagi soal kedua dari isian. Add question lagi. Copy lagi soal keduanya. Pahlawan nasional kita ambil cuma salah satu aja. Pahlawan nasional yang membangkitkan semangat arek-arek sebelum menjajah adalah, pilih lagi jawabannya, short answer. Jawabannya siapa Bapak Ibu? Bung Tomo ya. Bung Tomo. Nah, ini untuk sesi kedua tentang isian ya. Nah, ini sudah, tadi ini sudah ada ininya belum poinnya? Oh poinnya udah ya. Masuk lagi, kita tambah lagi
sesi berikutnya untuk uraian. Ya, kita tambahkan lagi soal, copy soal uraiannya. Ya, tuliskan 3 nilai Pancasila yang terdapat dalam sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kedua ya Bapak Ibu ya. Kemudian sila kelima ya Bapak Ibu. Iya. Ganti ya. Ini karena uraian maka pilihan jawabannya adalah paragraf ya. Jadi jawabannya lebih panjang gitu ya. Gitu. Dan sebagainya, kunci jawabannya apa, poinnya berapa? Misalkan saya kasih poin 4 ya. Apa 3 nilainya? Misalnya ya, bersikap adil. Yang keduanya sila kemanusiaan yang menghormati, misalnya menghormati teman yang berbeda misalnya. Yang ketiga, bermain dengan siapapun. Ya, ini sudah soal, misalkan sudah pilihan ganda sudah kita buat, isian sudah buat, uraian sudah kita buat. Nah, berikutnya kita akan membuat batasan waktu. Membuat batasan waktu dalam soal yang kita buat. Nah, dalam membuat soal batasan waktu ini dibutuhkan semacam pengayaan atau aplikasi tambahan di Google Form ini. Maka kita klik bintang 3 di sini. Bapak Ibu masukkan add-ons. Ya. Add-ons. Kita cari, ini artinya adalah aplikasi tambahan yang memang sudah disiapkan Google gitu ya. Nah, ini kali ini saya install. Pilih form limiter. Ya. Ini gratis. Jadi tinggal tambahkan, misalkan nanti dia akan install. Nah, kalau saya ini udah install kan ya. Sudah saya install gitu. Oke, misalkan saya ulang lagi. Ini saya install ulang gitu. Nah, saya install kembali. Ini installnya dengan menggunakan email yang kita punya. Ya. Sign in with Google ya. Ya, dengan Yana Firza. Ya. Kita oke. Nah, ini lagi memasang di Google Form kita. Nanti akan ada lambang tambahan, menu tambahan di Google Form kita yang kita buat. Ya, oke, ini sudah ada lambangnya. Tuh. Ini. Ya. Ya, ini Bapak Ibu. Ini yang sudah kita ada tambahan. Nah, untuk membuat batasan waktunya kita klik ini. Nah, ini saya sudah tambahan ada form limiter sama form limiter. Form limiter kita tambahkan form limiter ya, set limit. Kita set waktunya. Misalnya soalnya kita masukkan date ya. Tanggal dan waktu gitu ya. Milih waktunya misalkan hari ini ya Bapak Ibu ya. Kita set waktunya hari ini. Tanggal 12 Mei waktunya kita coba ini 8 ya. 858 misalkan 859 ya, kita ini kan adalah 85 atau pukul 9 lah, pukul 9 kita gunakan aja, langsung pukul 9 waktunya sudah habis. Kita set deh, kita set save and enable ya. Ini Bapak Ibu, ini
ini sudah disetting gitu ya. Ini sudah disetting. Jadi jam 9 bagi anak-anak yang terlambat itu tidak bisa mengerjakan. Jadi waktunya adalah sampai dengan jam 9. Yang ini Bapak Ibu sudah dikerjakan, sudah ada batasan waktunya. Kita coba, nanti kita coba. Nah Bapak Ibu ketika sudah mengerjakan, untuk melihatnya lihat preview tinjauan, kita lihat tinjauannya. Ini tinjauan. Ya. Ini kita tinjauan Bapak Ibu sudah nih, hasilnya seperti ini. Jadi tadi misalkan nama lengkap, oh sudah ada daftar namanya gitu ya. Itu ini sudah kita isi gitu ya. Coba kita isi ya. Tambahannya pakai namanya, email saya yang lainnya pursulaiman83@gmail. Terus oke, nama lengkapnya kita pilih yang pertama misalkan Mas Hafiz MA gitu. Next. Nah kalau belum diisi itu belum bisa lanjut. Kita lanjut soal kedua gitu ya. Di bawah ini contoh sikap apa misalkan jawabannya cek salah, ini misalkan salah. Kecuali ini. Oh tadi saya salah tuh kasih penjawabannya. Ini ada kecualinya. Next. Ya. Sila ke 3 kita jawab. Ini Bung mau ini waktunya udah habis nih, kira-kira bisa nggak? Ini. Kita coba ya. Submit, kita coba submit. Ini jam 9 masih ada nih gitu ya. Diskon masih bisa tuh. Gitu. Diskonnya kita ini total poinnya 1 gitu ya misalkan. Gitu. Ya. Itu Bapak Ibu ini misalkan jam 9:01 kita kerjakan. Kita isi buat yang lainnya misalkan kita preview. Ini Bapak Ibu kita coba misalkan pakai yang lain, mungkin itu Bapak Ibu. Coba kita preview dulu. Coba kita, nah kalau sudah, coba kita kirim. Ini kan sudah selesai, oke nih kita kirim, send ya. Kita kirim, kita gunakan yang ada lambang bulatan di tengah, shorten URL, perpendek ini, kita copy ya, kita copy. Nah kita kirim ke mana nih misalkan, ya kita gunakan web WhatsApp-nya. Jadi ini sebenarnya otomatis sudah kesimpan, Bapak Ibu nggak perlu khawatir, ini sudah kesimpan. Kita kirim ya, saya gunakan ke yang lain. Nah ini kita kirim, kita tunggu sebenarnya penyaluran akhir semester 1 kita kirim. Bapak Ibu sudah. Coba nanti kita cek di kalau pakai yang lain bisa apa sudah tidak bisa dikerjakan karena sudah lewat dari jam 9 lewat 9. Itu
itu saja mungkin Bapak Ibu untuk materi kita hari ini, menambahkan limit waktu di soal yang kita buat.